saya Dimas Baskoro dari Prodi Teknik Informatika 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing. Cloud computing pengertiannya yaitu merupakan istilah dari cloud, diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Jenis-jenis layanan cloud computing di sini terbagi 3, yaitu 1. Infrastruktur as a service atau disingkat IaaS. 2. Platform as a service yang disingkat PaaS. Dan yang ketiga terakhir yaitu software as a service atau SaaS. Pertama, infrastruktur as a service. IaaS merupakan sebuah layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar yang meliputi media penyimpanan atau storage, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu platform as a service. Layanan cloud berbasis PaaS merupakan layanan dari cloud provider yang menyediakan platform siap pakai kepada para penggunanya. Provider penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, handal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Dan yang ketiga yaitu software as a service. Layanan SaaS merupakan layanan cloud yang lebih dulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP atau yang disebut Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Kelebihan dan kekurangan keamanan dari cloud computing. Kelebihannya yaitu 1. Skema lingkungan cloud computing. Dalam skema lingkungan cloud computing, aspek keamanan dan permasalahan trafik di lingkup multi-tenancy menjadi isu utama. Untuk itulah, dalam memilih penyedia cloud computing harus memastikan vendor tersebut terpercaya dan memiliki integrasi dalam layanan. Sebaiknya juga perlu memperhatikan sertifikasi dalam penyedia layanan. 2. Pembagian peran untuk perlindungan tambahan. Cloud computing memiliki skema data yang sangat mumpuni, yakni menggunakan skema akses data secara granular. Artinya skema ini dapat memberikan batasan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, Anda bisa menggunakan layanan cloud computing untuk basis data konsumen dalam sebuah perusahaan, lalu ada server lainnya yang khusus untuk optimalisasi kerja sistem tersebut hingga melakukan pencadangan backup. Tersebut tentu membawa banyak keuntungan, salah satunya memberikan perlindungan tambahan, khususnya bagi para operator sistem jaringan tersebut. Hal ini dikarenakan modus penyerangan jaringan online juga mencuri data login staff. Dan yang terakhir, enkripsi untuk pengamanan data lebih baik. Dalam hal pengamanan data, cloud computing memiliki enkripsi tertentu. 3. Enkripsi untuk pengamanan data lebih baik. Dalam hal pengamanan data, cloud computing memiliki enkripsi tertentu. Pengamanan data tersebut tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Pengguna enkripsi ini sangat penting, terlebih bagi perusahaan yang bergerak di ranah digital dan memerlukan pengamanan tingkat tinggi. Kekurangan 1. Yaitu provider dari perusahaan cloud dapat mengakses data yang tersimpan di dalam komputer server. Keamanan data inilah yang dapat menimbulkan resiko lain. 2. Begitu banyak klien dari provider penyedia layanan cloud mampu membuat gangguan teknis seperti server down,
yang mengakibatkan tidak dapat mengakses aplikasi hingga data. 3. Memutuskan untuk beralih ke layanan komputasi awan perlu dipikirkan dengan matang karena cloud belum sepenuhnya terintegrasi dan kompatibel terhadap lain platform. 4. User harus selalu terkoneksi dengan internet. Akan menyulitkan jika sedang berada di luar jangkauan provider penyedia internet. Cara registrasi AWS. Langkah pertama yaitu buka tautan di bawah ini untuk menuju ke website resmi dari Amazon Web Service, yaitu https://aws.amazon.com. Kemudian pada pojok kanan atas terdapat tautan ke halaman registrasi. Lalu klik tombol Create an AWS Account. Langkah kedua, memasukkan detail informasi akun. Di sini ada gambarnya dan pastikan memilih akun type personal. Langkah kedua adalah memasukkan informasi akun yang hendak dibuat. Pilihlah tipe akun personal apabila menggunakan akun pribadi. Informasi akun ini meliputi 1. Email address, 2. Password, dan juga username dari AWS dan berbagai informasi data lainnya. Langkah 3. Memasukkan informasi kartu kredit. Apabila tidak memiliki kartu kredit, dapat menggunakan kartu debit Genius. Setiap pembuatan akun AWS, salah satu yang biasanya menjadi kendala bagi user adalah informasi kartu kredit. Hal ini diperlukan oleh AWS untuk proses verifikasi. Perlu diingat, AWS hanya akan menagih pembayaran ke kartu kredit apabila layanan yang digunakan melebihi atau melewati kapasitas yang ditawarkan pada free trial. Ya, demikian penjelasan yang saya buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.